Nah, berarti Parmigiani Indonesia, teman-teman Hmm, Parmigiani, kalau nonton di mana, Bro? Dinonton Pertandingan dulu waktu seri B, oh sorry. seri B ya di TV masing-masing ya di Mola TV. TV masing-masing aja. Oh, di Mola TV, Mola karena TV karena disiarin ada Komoy pemiliknya Polytron. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. gelap juga ya belakangnya ya. Dia cahayanya nggak. Oh, yang bagus. Apa kita madep sana ya? Hah? Enggak ya? Sana lebih terang Lihat nggak sih? orang nggak apa-apa Hah? Oh, nggak terang, jangan ya, gini aja ya. ya. Cukup-cukup aja ya. Hah? Gimana sih? Oh, lu Oh terang ya? ini gara-gara itu, lampu ini Oh, save-nya ya. Nah, backlight ya? backlight Tapi enggak sih, nggak apa-apa ya. nggak apa. Cuek-cuek, bagus-bagus aja. Nah, oke. Suaranya udah ya. Udah tuh. Nggak sebelas Tes tes. Oh, ya. ya, masuk kan? Coba Ya. ngomong. Halo Forza. Ya. Oh, kalau itu sini, Bro. Nanti. Oh, Nggak apa-apa. Suara gue masukin oh di jadi ini video. kesini ya. Ini Oh, laptop, oh, suara ini sini. oh gitu. Nah, Oh ini ada, cadangan ya. cuman itu nggak bagus Ini harus. cadangan ya. Ya, Oh tapi gue gitu. pakai yang utama suara ini sih. Oh gitu. Oke, kita mulai ya. Ya, Bismillah. Teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Intar. Gokil, ini hari yang spesial. Ada salah satu kawan Interisti 20 mensupport collab ini gitu. Katanya, ajak ngobrol Parma Indonesia dong di Traktir Kopi. Terima kasih banyak. Jadi hari ini ngobrol dengan Parmigiani Indonesia ya, dengan Ya, Mas As ya. ya Mas As. Mas, Wakilnya sih sebenarnya. wakil Wakil apa? apa maksudnya eh, perwakilan gitu, Oke, perwakilan. perwakilan Perwakilan. Parmigiani Iya, Indonesia. iya. Gokil. Thank you Iya, ya bro ya. iya. Wah, seneng banget gua. Nih, Dana gua bro bikin konten di Ah, di luar rumah nih. oh gitu. Ya semoga, dan kebetulan rumah kita deket ya. Oh iya, Kalau rumahnya jauh juga kayak gak nutup juga nih. Tapi terima kasih banyak sekali lagi untuk sama-sama. Inter Isti 20 dan untuk Parmigiani Indonesia ya, karena akhirnya Cerewetin Inter bisa ketemu langsung. Semoga ke depan banyak komunitas lainnya. Mas, Ya, langsung aja nih. Sebelum kita bahas nanti Parmigiani Indonesia ya. Gue penasaran nih, lo sosok yang berada di belakang akun yang ngomong bahwa Inter siap-siap degra nih gara-gara merekrut Cipu. oh, Siap-siap apa? Lu- maksudnya itu siap-siap untuk mengantisipasi Oh, keluar dari degradasi. degra iya anjir. Bukan lagi Inter yang kontender Scudetto ya Ya, karena ya. merekrut si Cipu. Ceritain dong. Cipu tuh kayak gimana sih? Ya, Cifu itu di Parma itu eh, syukurnya bisa ngangkat Parma dari zona degradasi ya Hmm, setelah 4 kekalahan beruntun. beruntun yang Mas Gita nggak tahu ya. Hmm. Jadi sewaktu sebelum dia Cifu masuk tuh sering kalah 4 kali apa 5 kali itu beruntun, Ya, 4 beruntun 4 terus beruntun ya. 5 dari 6 pertandingan terakhir Iya kalah. kalah Hmm. terus. Nah, karena pemainnya itu selalu ganti, jadi polanya nggak tetap gitu. Jadi permainan dari seri B itu dibawa ke seri A. Siapa sih pelatih sebelumnya? Nah, Emang sebelumnya pelatih Parma siapa sih, Bro? Fabio Pecia Oke. itu angkat dari seri B dia Oh, dia dibawa. dari seri B. Dari seri B. Oke. Nah, dari seri B dibawa. Alhamdulillah kemarin dia posisi 1 ya. Di seri B waktu itu Seri B posisi posisi satu. 1 langsung dia promosi ke seri A. Hmm. Langsung awal-awalnya sih bagus dia mengalahkan Milan kalau nggak salah Oh tuh. gitu. Heeh, Milan sama Milan langsung tapi habis itu menurun kalah kalah terus. Jadi posisi langsung terjebak di papan bawah. Mm-mm. Langsung setelah kekalahan 4 beruntun itu langsung diambil Cipu. pelatihnya Cifu. Cifu masuk berubah jadi 3-5-2. Oke. eh, dia memakai 3 gelandang sentral ya. Hmm. Antara lain kalau nggak salah, antara lain si Pagliaccio, Hmm. Leoni, Hmm. eh, Back itu Leoni. back Hmm. tengah semua Leoni itu satu Circati yang pemain Australia, Oh gitu. Gua Circati nggak begitu tahu. Ah. yang kita Hmm. ketemu di Senayan Oh kemarin. gitu. Kita sambut sama teman-teman di sana. Hmm. Alhamdulillah kita ketemu, alhamdulillah, sambutan dari Circati untuk Parma baik Baik ya. kepada Oke oke teman-teman oke oke. rekan-rekan Oke. di situ. Jadi 3-5-2 ini ternyata cocok di Parma ya. Hmm. Tapi Cipu waktu pertama kali datang pakai 4 back dulu bukan ya? Iya, 4 back dulu. Dia
ini perlahan ngubah. perlahan ngubah jadi 3-5-2 itu ternyata cocok di Parma Oke. setelah kedatangan Cifu ini. Dan gue lihat ya, Cifu waktu ngelawan Inter, Heeh, dan Cifu tuh kan bagus banget kan, pas lagi debut dia menang lawan Bolonya, terus selama iya. apa ngelawan tim-tim besar bagus-bagus terus kan si Iya, Cifu tapi nih kan. tim yang di bawahnya kayak Como, Como kalah-kalah ya. Empoli kalah semua, Lecce kita kalah semua. Gitu ya. Iya, Kenapa sih? mmm, Kalau dari lihat dari lu? mungkin semangat pemainnya kalau lawan tim-tim yang di bawah, Heeh, sesama tim bawah lah ya, kalah itu gitu ya? lebih nggak ada semangat gitu. Dan tim besar cenderung remehin kali ya? Tim besar ngeremehin, ya mungkin ya karena Hmm. sering ngeremehin juga. Hmm. Jadi lawanin Empoli, Como itu sekarang dia kan di pekan-pekan terakhir dia agak naik ya. Hmm. Nah, kalau Empoli, Lecce itu emang di papan bawah terus, kita malah kalah sama tim-tim Waduh. bawah ini. Terus gimana? Menurut lo Ah, kelebihan dan kekurangan permainan Cifu di Parma tuh gimana? kekurangannya kayak sih nggak ada ya. Bagus-bagus aja Bagus, menurut lo? bagus, bagus, bagus. Soalnya dia skemanya itu 3-5-2 dia, tapi kalau di Parma dia pakai gelandang angkut air itu. Si Mandela itu Hmm. 99% nggak pernah tergantikan. Ganti Mandela tuh posisinya bukan yang Bernabe itu. Siapa Bernabe? Bernabe itu agak maju dia, Oh gitu. proper. Kalau Mandela itu dia agak tengah-tengah situ-situ aja gitu. Oh, Tapi dia juga jarang shooting juga jarang dia. oke. Emang posisinya dia jaga tengah aja tuh, jaga Hmm. buletan itu Oke ya. oke 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 oke. Itu dia emang. Kalau Bernabe dia ngumpan langsung nahan-nahan cari celah itu tugasnya Bernabe baru. Oke oke. Bernabe kalau nggak salah diincer Iya, Inter tapi juga. bagus gak sih waktu ngelawan Inter dia kan cadangan kan, maksudnya bukan jadi pemain inti kan? Dia nggak gara-gara dia cedera, Oh, cedera oh gitu. parah. Sebelumnya dia pemain inti ya? Pemain inti banget dari Oke, seri B, oke. dari seri A awal-awal tuh dia inti selalu Oh, inti. oke, Nah, oke. Oke, balik lagi. Gue ya, waktu itu nonton hmm, Parma lawan Inter. ya, Gila ya permainannya Parma tuh jujur aja gue kagum banget sih Fu. Tim hmm, kecil melawan tim besar tapi dia berani ngoper tuh goal kick tuh dari bola bawah gitu. Bener-bener build up tuh dari belakang pelan-pelan apa? operan kaki ke Iya, kaki nggak ah, gerusa-gerusu langsung. ya sebelumnya sebelum sebelum Cibo masuk emang dia langsung gerusuk. Umpan silang nggak ada, Hmm. penyerang cuma satu, jadi penyerang itu sering stuck di tengah aja gitu. Hmm. Tapi ini umpannya bagus gitu. Sekarang bagus Valeri sama Del Parlo jadi hidup dia kalau Oh, Cibo tapi masuk. ngandalin sayap banget Ya memang. mungkin kalau di Inter sekarang dia nggak mungkin Dumfries sama Di Marco tuh akan Di Marco hidup hidup banget ya sama hidup. dia. Nah, Enggak, tapi artinya gue ngelihat ya itu dari si Suzuki itu ah, goal kick tuh kayak nggak pernah lambung langsung ke depan, ngasih ke back dulu, back ngasih ke tengah, terus ngasih ke iya. sayap. Jadi bener-bener berani banget dari Oh ini iya ya. kaki ke kaki Dari ya. Suzuki dulu kiper ya. Iya, selalu kayak gitu ya. Iya, Enggak, tapi lu ngeliatnya gitu. iya kayak gitu. Jadi Wah, momennya gokil sih. jadi ter dari belakang dulu ada alurnya Iya, ada gitu. alur ya Ada gitu alur. kan permainan Parma. Nah, jadi kalau nggak umpan itu sayap sekarang. Gara-gara matnya Galtipo masuk jadi Parma yang nggak pernah pakai satu penyerang jadi dua penyerang sekarang. Oke. Ah, Nah, kalau oke ah, sekarang gue mau oke, tengah pelatih dulu deh. Kalau ah. menurut lo Cifu bagus nggak sih kalau menurut lo pribadi? Kalau buat anak-anak yang udahnya tim Parma sih bagus sih soalnya. Bagus. Ah, Tapi belum saatnya untuk tim besar atau menurut lo gimana? tim besar ya mungkin belum ada ininya ya, belum ada Pengalaman. pengalamannya ya. Mungkin karena dia muda dari muda tuh, mungkin Parma juga mengambil dia karena gara suka pemain muda, Hmm. diorbitin, lalu di gimana ya? Kalau tim besar kayaknya belum ada ya Belum. pengalamannya. Ya. Tapi kalau dari teman-teman Parmagiani sendiri di Hmm, grup WhatsApp gitu ngerasa hmm. aduh harusnya Cifu pertahanin atau Ah ya iya, udahlah ya udahlah ikhlas aja cari pelat lain gimana kalau dari teman-teman pengen Parma sih ditahan soalnya ngerasa cocok ya? cocok buat pemain-pemain mudanya. Terus skema kita jadi teratur. eh, biasanya crossing jarang, pas ada Cifu masuk crossing sih Jalan terus ya. jalan terus dari kiri kanan terus. Sekarang gue mau beralih ke pemain yang sedang diincar oleh Inter. Oh ya, Leoni, sebagus apa sih si Leoni ini? oh ya, Leoni ini pas lawan Juventus ya kan kita Hmm. menang 1-0 kalau nggak Hmm. salah ya. Gokil ya. Oke, Cifu tuh gokil ya oh, lawan tim gede ya. ya tim gede. Jadi Leoni ini ngunci Vlahovic 95 menit Oke. full dia main kan. Nah, Dikunci dibuat Vlahovic, nggak nggak dikantongin berkutik si ya. Vlahovic. Vlahovic. Secara fisik Leoni kok nggak kan Vlahovic kan tebal tuh badannya. Kuat dia. Kuat ya? Nah, nah, adu lari sprint juga kuat. Kalau nggak salah 7/8 dia menang lawan duel Oh, lari gitu. gokil Nah, gokil. Tapi dia center back tengah, center back kanan apa kiri sih kalau di tiga back itu? eh,
Kalau nggak Kan 3 back dia di tengahnya kanan apa kiri? agak kanan dia. Oh dia kanan Kanan justru. ya. Oh di Inter waktunya center back tengah gantiin Tengah. Acerbi. Di kiri kan udah ada kalau nggak salah si Bastoni ya. Iya makanya itu Hmm. Inter yang tuanya yang tengahnya Oh iya, ini. tengah ya. Gue nanya lu Leoni ini dia bisa nggak jadi center back tengah? Pernah nggak di Parma jadi tengah itu? Itu kalau teman bisa aja sih. Bisa kalau nggak salah di Siapa kalau 3 back di Parma? Leoni, Facciolaccio, Pagliaccio, terus siapa tadi? Yang tadi dari Australia itu? Oh ya Circati, Oke. Circati benar. Satu lagi yang ya tiga itu yang selalu main ya. Tapi dia di kanan, lebih cenderung di kanan ya. Kalau kalau Cifuy main ini selalu tengah-tengah aja dia. Oh Valenti satu lagi. Oke. Nah, Valenti Leoni di kanan. selalu berubah deh. Kalau nggak tiga ini selalu berubah-ubah rotasinya. Oh, Nah, bisa-bisa aja deh ya. bisa aja. Oke. Oke, duel udara Fokus pasti bagus ya. bagus dia. Tinggi badannya kan Oh, keker tinggi gitu ya. banget. Body strength-nya juga bagus Bagus ya. sekali. Iya, Lukaku sama Vlahovic Kan aja. tebel-tebel semua tuh badannya. Iya, kalah sama Oke. dia. Speed ada ya. Sebut ada dia kuat dia. Gampang cedera nggak Leon? Kemarin, jarang cedera dia. Oke. Kalau di Parma kemarin dia jarang cedera. Oke. Pemain teman-teman Parmagiani sendiri gimana nih? Leoni pergi pada sayang nggak? Iya, soalnya kita kan kalau nggak salah dia beli dari Sampdoria itu 8 juta euro ya. Lumayan juga dong. Lumayan itu. Muda tuh udah mahal Ya, banget Inter gitu. juga ngincar juga kan dia waktu itu nggak salah. Oh gitu ya, kalah gitu ya. Kalah kalah Inter. Oh iya iya iya. Iya. Harganya sekarang kalau dipatok Parma 20. Bukan. 20. Tapi menurut teman-teman kita itu 20 itu kemurahan. Iya tapi nggak sanggup bro. Miskin bro. Parma itu 30 lah kalau boleh Oke dijual oke gitu. oke. Sekarang lanjut. Boni, seberapa bagus Boni bro? Boni itu dari seri B emang udah bagus ya. Oh dia di Parma emang dari seri B. Seri B. Oke. Dia itu kalau nggak salah top scorer bukan dia deh. Top scorer Benek bisa kalau nggak salah. Oke. Dia itu asisnya juga banyak loh. Selain bisa cetak gol dia juga bisa jago asis. Jadi Boni itu posisinya apa sih bos? Bro, second striker atau penyerang? Karena gue lihat waktu ngelawan Inter dia tuh kayak Lukaku bro. Jadi Eh, di kotak penalti ganas, badannya tebel, tapi Iya, bisa jadi pemantul bola, mantul bola. jemput Iya, bola. iya. Nah, jadi dia tuh posisinya apa sih sebenarnya? Memantul bola bisa, ngacak-ngacak lini second striker, Hmm. second line-nya juga bisa. Tapi kalau waktu seri B dia emang jadi penyerang tunggal kan? Oh, jadi Penyerang tunggal. posisi aslinya justru dia penyerang tengah. Nah, waktu seri B ke awal-awal seri A itu dia penyerang tengah, tapi ngacak-ngacaknya dari second line gitu. Oh, Jadi banyak turun banyak gitu. turun. Oke. Jadi pas Cifu masuk, Hah? dia baru ada Pellegrino masuk, Hah? baru dia yang finishingnya dia sekarang. Si Pellegrino-nya apa? Dia di penyerang Penyerang tengahnya siapa? penyerang tengah dia sekarang. Si siapa? Pellegrino, Oh, Matteo. berarti si Boni agak turun. Wah, bodinya Second turun. striker ya? Nah, jadi Oh, ngacak-ngacak dia. Tugas kayak ngacak-ngacak. Thuram berarti. Tapi dia bisa jago asis juga loh. Jago asis. Umpan Dribble juga. bisa nggak sih? Bagus nggak sih dia dribble? Dribble bagus dia. Emang jago dribble ya. Oh gitu. Apalagi waktu seri B kan mungkin backnya kurang bagus ya. Heeh, heeh. Dia acak-acak Oh, semua dia. gitu-gitu. Kalau di seri A dia agak kesusahan mungkin gara-gara back Ya belum Italia pengalaman jago-jago juga kan, kan. masih muda juga dia Masih kan. jago-jago ya. Prancis Oke. emang masih 20-an kalau nggak salah umurnya. Apa gaya permainannya kalau pemain terkenal apa? Dia lebih mirip Lukaku atau Vlahovic? Kalau Vlahovic kan dribble, sama dia cenderung di kotak penalti Kalau aja. Vlahovic ya dia Lebih kayak siapa dia? Lukaku dia bisa nahan bola, bisa Hah? ngatur Speednya juga ada speed lari dari ada. tengah bisa Ah, gitu ya. terus kalau suka umpan asis juga aja bagus. Lu kan Boni menurut lu seberapa potensial bro? Bodi ya masih muda ya, 11 di pas Berbakat nggak? Lu kan pasti udah ngeliat banyak pemain muda yang kayaknya biasa aja nih. Tapi kalau Boni ini menurut berbakat lu pasti. akan punya punya masa depan nggak nih di Serie A menurut lu? Saya ada lah, harapan dia umurnya masih Hmm. 22 apa 23 kalau nggak salah ya. Apa 20 Oke. ya? Dan dia bagusnya bukan baru musim ini kan, bukan one season Di wonder. seri B udah Udah bagus, bagus ya. udah Begitu. bagus. Kalau Leoni Lenny kan baru musim ini musim dia ini ya, tapi di di Parma. waktu Sampdoria emang dia udah dikenal potensial. Dari potensial tapi dia kalau nggak salah jarang dimainin juga tapi kalau dimainin pasti bagus gitu. Oke. So, apa ya? Itu gimana waktu itu Napoli bisa nggak mampu mengalahkan Parma? Lu nonton nggak pertandingan? Nonton gue nonton. Gimana tuh menurut lo? Ya si ini Lukaku dimatiin. dimatiin. Terus si Suzuki juga bagus si siapa Oh ya? iya. Siapa ya? McTominay ya? Eh, McTominay ada peluang emas ya. peluang emasnya ada Oke. tapi nggak digagalin terus sama Oke, Suzuki Barcelona. juga gokil. Main gak sih lah Jepang Indonesia Mungkin kemarin Suzuki? Suzuki nggak main dia kan udah pasti lolos ya. Oh, Jadi oke. tim cadangannya kali yang Oke. main. Suzuki juga diincar Napoli tapi dia pengen mintanya tim inti. Nggak mungkin dia geser Maret kalau nggak salah. Maret tadinya udah mau dilepas tuh. Oh iya ya. Tapi ya Parma ini
dilemanya gitu ya, tanpa mengurangi rasa hormat, Parma Heeh. belum kembali lagi jadi Oh pemain ya papan belum. atas, jadinya banyak pemain muda bersinar dikit, Langsung diambil comot ya. comot gitu ya? Iya kayak gitu mungkin mungkin gara-gara Amerika gitu ya. Jadi pemainnya beli yang murah-murah dulu, Itu baru pemilik diorbitin. Parma tuh dari Amerika. Amerika Ih, jadi bangke, barang emang Inter juga gitu, Bro. Sekarang Inter tuh Iya. sedang merubah kebijakan menjadi Heeh. pemain-pemain muda. Dulunya kan pemain tua free transfer. Nah, Heeh, sekarang si pemilik Inter nih nggak apa-apa deh beli pemain muda agak mahal dikit tapi heeh. punya nilai jual di Kemudian masa hari ya. depan. Heeh. Makanya dia beli Boni, Boni. Leoni. Dia Palma kayak gitu. Tapi Amerika emang gitu ya tipikalnya. Tapi Fiorentina agak melenceng deh, malah Ya belinya dia matang dulu. ya karena si pemiliknya Amerika Italia juga orang-orang Oh itu. gitu. Jadi ya dia ada darah Italia yang bisnisnya Mediacom di Oh, Amerika. makanya dia belinya yang udah jadi dulu ya, agak Iya, jadi. Fiorentina masih Fiorentina. bergairah dia apa masih pemilik Italia kayak Lotito, Oh masih ada gitu. darah-darah kayak De Laurentiis Oh berarti Napoli. dia emang fokus Nggak murni murni Amerika. Amerika ya. Oh Roma juga tuh Roma. Oh, Roma Iya. pemainnya apa? Nggak beli-beli yang aneh-aneh ya. Ya, sebetulnya berharap sih Udah pemain. pemilik Como ya paling top Ah ya. Indonesia gila ya. Si Itu Ting. duitnya emang dari Indonesia semua kali ya, Pak? Jarum tuh gokil ya. Oke bro, Ya, sekarang beralih ke Parmigiani. ya. Apa sih sebetulnya Parmigiani Indonesia ya? Ya kalau bahasa Indonesia itu mungkin bahasa Indonesia aja Parmigiani. Kalau ke bahasa Italia itu Parmigiani sebenarnya Oh, kita Parmi. Parmigiani ya. Udah Oh, pernah dikomplain di orang ya Parmanya langsung. Is Parmigiani not Parmigiani. itu tulisannya Parmigiani harusnya. Kalau menurut orang sana ya. eh, Tapi udah kita komunikasi sama orang sana. nggak apa-apa. Di sisi Indonesia yang terkenal itu Parmigiani. Parmigiani nggak ada yang tahu gitu. Jadi Oh, tapi apa nih? Apa Hah? bedanya Parma sama Parmi itu apa? Parmi itu emang bahasa mungkin bahasa sana kali. Oh, Parmi itu. tapi Orang nama penduduk-penduduk Parma gitu. oh, nama Penduduk klubnya tetap Parma, namanya nama ininya Parmigiani. Parmigiani. Harusnya Oh, iya. Parmigiani sebenarnya. Oke. Tapi ya kalau di Indonesia agak aneh gitu ya. Iya, 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 Nah, iya. jadi Parmigiani. Oke. Nah, berarti Parmigiani Indonesia, teman-teman Hmm, Parmigiani, kalau nonton di mana, Bro? Dinonton Pertandingan dulu waktu seri B, sorry. seri B ya di TV masing-masing ya di Mola TV. TV masing-masing aja. Oh, di Mola TV Mola karena TV karena disiarin ada Komo ya pemiliknya Polytron pemiliknya oh Polytron kan Polit sponsor jersey ya? sponsor jersey-nya. Oh, jadinya apa? Pemiliknya kalau nggak salah sama ya grup BCA juga ya. Oh, Iya, gua nggak Jarum ngikutin. Super itu sama itu kan kakak. Polytron juga. Polytron, Jadi apa hubungannya sama Polytron apa? ini satu perusahaan nih, satu Enggak BCA maksudnya Group. dengan siaran TV itu apa hubungannya? Ya dipegang yang seri B yang megang Mola kan. Heeh. Mola itu satu pemilik kalau nggak salah sama Polytron. Enggak maksudnya kalau gue beli TV Polytron jadi bisa nonton Mola apa gimana? Eh gratis Molanya. Iya, Ya, tahunannya gratis dulu. Sekarang udah TV nggak ada apa? lagi. TV Polytron atau apa? TV Oh Polytron, gitu. TV-nya. Dapat gratis Mola gitu. Waktu itu, Ibaratnya gue misalkan beli ah, TV Samsung gratis Netflix gitu ya. ya setahun kalau nggak salah. Oh, Ada gratisnya. Jadi waktu itu gue beli TV Polytron, gara-gara di Parma itu, gue bingung belum TV gue rusak nih. Beli TV apa ya? Ya, kebetulan Parma di seri ini ada promo disiarin juga di Mola ya. Mola mhm. itu temennya apa? Satu pemilik kalau nggak salah sama Polytron. Oke. Disiarin Molanya gratisan setahun kalau nggak salah. Oke, oke. Eh, Nah sekarang kegiatan dari Parmigiani apa? sekarang fun futsal aja kalau nggak salah ya. Bang. Oke. Eh, Bisa dilihat di mana Bro kalau kayak gitu? ada di IG-nya ada dia aktif kok IG-nya Parmesan Indonesia. Kayak di sosial media. Ah, Instagram ada? ada Parmesan Twitter Indonesia. gue jelas ngeliat lu ngejek ke Cifu di Twitter. Facebook ada nggak? Facebook ada Aktif semua ya? aktif semua. Kalau Cuk, mau daftar nih, misalkan ternyata ada Gen Z yang suka Parma, kita nggak tahu juga kan. Zaman sekarang kan bapaknya yang cekokin anaknya iya kan. ya. Ah, Mau gabung gabung. Parma gimana? Datang aja ke fun futsalnya Parma gitu. Sosial media hubungin dulu ya. Nggak usah langsung aja datang nggak Oh apa-apa. gitu. Langsung datang nggak apa-apa gabung. Gue suka Parma nih. Di Gabung mana aja bro mainnya bro biasanya kalau di Jakarta? di lapangan ABC Senayan, Bang. Di Oh gitu. Senayan. Oke, oke, oke. Kita sekitar Jakarta aja deh. Kalau Oke. daerah sana kurang kayaknya. Jakarta aja kalau Nah ini kita kita berharap Serie A naik bisa lagi. besar lagi ya kayak dulu ya. Iya, dan naik lagi. Oke deh. Lo ada yang mau disampaikan nggak dari Parma atau Parma Gini? Tetap dukung Palma ya. Soalnya kalau bukan kita siapa lagi? Kita berharap muncul Buffon, Veron, Buffon, yang Cannavaro. mulai baru Gila, ya, tapi emang kiper-kiper. Parma dulu tuh ya. Tapi Suzuki udah mulai bagus, terkenal sekarang kan. Iya, terkenal banget. Mudah-mudahan
Awet di Parma nggak diambil tim lain. Gila ya, Parma dulu tuh penghasil pemain-pemain gila-gila itu dulu tuh gimana sih kok Parma bisa sebegitu penghasil pemain besar sih? Crespo, Hmm. Sensini, Mungkin Parma Lazio ya. eh, niat untuk mengembangkan klub itu ada kali ya. Sekarang 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 dulu bisnisnya apa? Bisnisnya itu nomor berapa? hmm, Sekarang bisnisnya di nomor satu gitu. hmm, Jadi pengusaha Amerika itu sekarang mungkin ini, bisnisnya aja kali yang penting sama dia. tapi Bang, sekarang Nah, udah hampir lebih dari 50% kok nggak salah pemilik klub-klub Serie A tuh dari Amerika ya. Amerika ya. Kalau Parma 90% udah Amerika, 10% baru penduduk Parmanya. Dan Eh, dan kebijakan transfernya gitu ya, pemain muda ya Parma yang ya. muda ya. Gila tuh Amerika emang kayak gitu, Bro. Kalau ada pemain tua juga mungkin jadi ini aja, jadi motivator di tim penggantiannya. Oke deh, kalau gitu Mas As, terima kasih Ya, banyak atas sama-sama. kesempatannya. Semoga nggak kapok ya. Oke, Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan oke. berikutnya. Bye-bye. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja.